Saya ajak kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Ini mengenai kasih, saudara. Ini ayat yang paling ngeri, yang paling takut untuk dibagikan di atas mimbar. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kalau nggak salah ya. Nanti kita akan baca bersama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Seperti tadi yang Pak Daniel sampaikan di dalam Wahyu 2, saudara. Dia sudah banyak mengorbankan banyak hal. Tetapi kalau kita tidak ada kasih, sia-sia semuanya. Ayat yang keempat sampai ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Perhatikan Bapak Saudara, seringkali ayat ini dipakai untuk menjadi sebuah standar kekristenan kita. Sehingga menjadi satu tuntutan untuk kita harus hidup di dalam hal ini, saudara. Yang sebenarnya kita tidak sanggup untuk hidup di dalam hal ini. Benar ya saudara ya? Kasih itu sabar, apakah kita sabar? Belum tentu. Kita sabar mungkin sesaat. Kasih itu murah hati? Belum tentu saudara kita bisa hidup bermurah hati setiap saat. Mungkin ada waktunya Tuhan menjamah kita dan kita bisa bermurah hati. Kasih itu tidak cemburu, mustahil kalau hati kita tidak ada cemburu, saudara. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bohong, saudara. Seringkali kita mencari keuntungan diri kita sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Terlalu sempurna, saudara. Hal ini semua yang disebutkan dalam ayat ini terlalu sempurna. Oleh karena itu kemarin saya bertanya kepada Pastor Hatta Halimas. Saya bertanya, kenapa kamu berkata kehidupan tanpa standar? Kamu tahu apa standar Tuhan buat kita? Sempurna. Bisa kita sempurna? Tidak bisa. Kamu butuh Yesus. Kamu butuh anugerah. Kamu butuh kasih karunia. Kamu butuh kasih Tuhan. Kamu butuh karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Sampai kamu mengalami kasih itu. Supaya apa saudara? Supaya kita dimampukan untuk menjadi seperti apa yang difirmankan. Amin. Karena kasih itu berbicara tentang siapa. Karena perhatikan akan ayat ini. Ia tidak cemburu. Ia berarti ada seorang pribadi. Ia tidak memegahkan diri. Ia berarti kasih itu seorang pribadi. Siapa dia saudara? Saya ajak kita buka di dalam Roma. Next slide. Roma 13 ayat ke-10. Dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Sebuah tuntutan di ayat 1 Korintus 13 yang di luar pengetahuan orang Kristen. Sehingga kita dituntut untuk menjadi seperti itu saudara. Seringkali kita diintimidasi oleh ayat ini, benar saudara? Tetapi sebenarnya ayat ini berbicara tentang apa? Iya, kasih. Kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, siapa yang menggenapi hukum Taurat? Yesus Kristus. Next slide.
Sebab di dalam Matius 5 ayat yang 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Siapa kasih itu? Kristus Yesus. Amin. Kalau berbicara tentang 1 Korintus 13, jangan pernah pakai ayat ini untuk kau berikan kepada orang Kristen, untuk dia menjadi sebuah standar kehidupan dia. Tetapi beritakan Kristus sampai dia menerima Yesus dalam kehidupan dia. Amin. Sehingga firman itu akan dia alami, hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena firman Tuhan berkata apa? Next slide. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saya percaya Tuhan mengajarkan kita untuk bisa menjadi seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 13. Bukan menjadi satu tuntutan, tapi sebuah kasih karunia dan anugerah Tuhan kalau kita bisa diubahkan Tuhan. Pada waktu kita bisa diubahkan Tuhan, pada waktu kita mengalami kasih Tuhan, saya percaya ketika kita keluar dari tempat ini, kita akan mengabarkan Injil kebaikan Tuhan atas hidup setiap kita. Amin. Kita menjadi orang berdosa yang diampuni Tuhan. Kita menjadi orang berdosa yang diterima oleh kasih Tuhan. Sehingga pada waktu orang lain sedang mengalami kesusahan, kita dapat berkata kepada orang itu, Tuhan mengasihimu. Percayalah, dia tetap ada. Dia Yesus yang mengasihi hidupmu, yang menebus hidupmu. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Saya ingin menyaksikan Bapak Ibu Saudara, di depan tempat duduk ini, saya mengalami berkali-kali anugerah Tuhan. Jangan dipikir saya seorang hamba Tuhan, saya manusia super. Tidak, saudara. Kalau dicubit masih sakit. Kalau diomongin masih sakit, saudara. Saya ini hamba Tuhan. Sakitnya masih di sini, saudara. Ya, ada lagunya. Saya hamba Tuhan. Saya tiap kali di depan. Pada waktu saya mengalami marah, pada waktu saya tidak bisa mengampuni saudara, saya datang di hadapan Tuhan Yesus. Saya berkata sama Tuhan, saya ajarkan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkata apa? Hendaklah kau murah hati seperti Bapakmu murah hati. Ampuni orang yang berdosa sebab dosamu sudah diampuni. Saudara, saya duduk, saya bersujud, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan bagaimana Engkau mengampuni dosa saya. Ada satu titik saudara, waktu saya dibukakan Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengampuni saya. Pada waktu Tuhan bukakan hati saya dan pikiran saya saudara, sampai saya sendiri gak tahan dan saya berkata dengan Tuhan seperti ini. Tuhan, jangan tunjukkan lagi kejahatanku. Jangan bukakan lagi kejahatan di dalam pikiran saya. Saya tidak mampu Tuhan untuk melihatnya. Bapak Ibu Saudara tahu, kalau Bapak Ibu Saudara dibukakan Tuhan akan kejahatan hatimu, engkau sendiri mau muntah saudara lihat. Sampai kau berkata bahwa Tuhan sebegitu jahatnya hati saya. Seliciknya itu hati saya. Wah, itu luar biasa saudara. Oleh karena itu saya selalu berkata kepada para pekerja di tempat ini, jangan menghakimi siapapun yang berbuat salah. Selagi dia bernafas, berarti Tuhan masih mempercayakan kehidupannya untuk dia bisa bertobat dan nafasnya memuliakan Tuhan. Amin. Selagi orang itu bernafas, jangan hakimi dia. Sebab Tuhan mempercayakan kehidupan dalam kehidupan dia. Berarti masih ada kesempatan dia mengalami kasih Tuhan. Itu saudara, kasih. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, kita hidup di dalam kasih ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Sebab di mimbar ini yang diberitakan adalah mengenai Kristus Yesus Tuhan kita yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat ini,
Bapak, Ibu, Saudara bisa mengabarkan kasih, kabar baik untuk setiap sekeliling kehidupan kita. Bahkan keluarga kita, tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Dan saya percaya kota ini, bangsa ini akan dimenangkan bagi Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita dahsyat.